Berikut ini adalah refleksi saya tentang pemikiran KHD. Yang pertama, yang saya percaya tentang pendidikan di kelas sebelumnya adalah pendidikan dan pembelajaran adalah usaha sadar yang dilakukan manusia untuk menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan serta sikap dan perilaku yang baik. Pendidikan dan pembelajaran kami sebelumnya berorientasi ke penyelesaian kurikulum tanpa memperdulikan kondisi anak didik. Yang terpenting kurikulum tercapai atau selesai. Kadang dalam prosesnya dengan metode penekanan atau hukuman jika tidak atau belum menyelesaikan tugasnya. Kadang-kadang tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis anak. Alat ukur asesmen yang kami terapkan adalah alat ukur asesmen tunggal. Sesuai juknis dalam kondisi siswa normal, semua baik secara psikis maupun fisik ataupun jasmani, tanpa memperdulikan gender tersebut. Kecakapan personal atau mandiri adalah yang ditekankan. Yang kedua, yang berubah setelah pengenalan pemikiran KHD adalah makna pendidikan dan pembelajaran itu sendiri. Pendidikan dan pembelajaran adalah usaha sadar yang dilakukan manusia agar mencapai kehidupannya selamat dan bahagia. Selamat secara fisik lahiriah dan bahagia secara hati, perasaan, atau batiniah. B. Proses pendidikan dan pembelajaran. Proses pendidikan dan pembelajaran adalah suatu proses menuntun yang menyenangkan dan menghamba kepada anak agar mencapai kehidupan selamat dan bahagia. Proses menuntun yang menyenangkan adalah proses membimbing siswa sesuai kodrat, potensi atau bakat mereka dengan pendekatan sosial budaya sekitar siswa, sehingga prosesnya akan menyenangkan. Sebagai guru kita harus mendampingi siswa untuk menebalkan karakter yang baik bagi siswa untuk bekal mereka di masa depan. Menghamba kepada anak adalah menekankan pada bakat dan minat anak dengan menggunakan metode yang menyenangkan anak tersebut tanpa membuat anak tersebut merasa tertekan. C. Orientasi pendidikan dan pembelajaran. Proses pendidikan yang diharapkan dari pemikiran KHD adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam menuntun, membimbing tumbuh kembangnya bakat dan potensi anak yang berbudi pekerti luhur, etika yang baik, berpikiran kritis, maju dan bertumbuh kembang secara fisik lahiriah dengan sangat baik agar menghasilkan keselamatan dan kebahagiaan. Adapun orientasinya adalah sebagai berikut. Ke-1, budi pekerti luhur atau etika. Yang baik adalah seorang siswa atau manusia harus mempunyai karakter kuat, berpendirian teguh, mempunyai kekuatan batin yang kokoh untuk menjalani hidup pada kebenaran. Kebenaran di sini adalah kebenaran menurut agama yang diyakini, adat istiadat setempat, norma di masyarakat setempat, hukum atau aturan pemerintah, dan mematuhi aturan hak asasi manusia secara universal. Kedua, berpikiran kritis dan maju adalah seorang siswa atau manusia harus kembangkan pikiran dan kecerdasan, baik kecerdasan kognitif, ilmu pengetahuan secara teori, kecerdasan psikomotorik, kecerdasan keterampilan atau kompetensi praktek, kecerdasan attitude atau kecerdasan sikap dan perilaku, kecerdasan sosial atau kecerdasan sebagai makhluk sosial dan berempati. Ketiga, bertumbuh kembangnya fisik lahiriah secara baik adalah berkembangnya fisik lahiriah secara normal dalam urutan periode masa umur mereka. Dengan berkembangnya fisik lahiriah secara baik dan didapatkan kesehatan yang optimal. Dengan kesehatan yang optimal akan didapat pemikiran yang maju kritis yang akan memerdekakan diri mereka sendiri. Maka cita-cita dan tujuan mencapai keselamatan dan kebahagiaan pasti akan didapat. Ya, yang ketiga, yang akan dilakukan di kelas segera agar mencerminkan pemikiran KHD adalah memerdekakan siswa kami secara batiniah, perasaan, jiwa, dan dengan cara siswa dijadikan subjek realitas dan tujuan pendidikan dan pembelajaran itu sendiri. Memahami siswa itu mempunyai keinginan sendiri dalam kompetensi intelektual, pengetahuan kognitif,
Keinginan sendiri dalam kompetensi kreasi atau praktik ataupun psikomotorik. Keinginan sendiri untuk mengembangkan attitude menurut yang dia yakini berdasarkan agama, istiadat, norma, dan aturan yang berlaku. Keinginan sendiri dalam kompetensi sosial bermasyarakat. Karena itulah adalah jati diri anak itu sendiri atau kodrat alam anak yang dimilikinya. Memerdekakan siswa secara lahiriah ataupun fisik dengan cara menuntun dan membangun kesadaran diri atas tumbuh kembangnya fisik lahiriahnya dan menyadari sepenuhnya atas kemampuan fisik dan lahiriahnya. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, menjalani komunikasi dengan kepala sekolah, dewan guru, staf, TU, dan tata usaha yang lain, orang tua, wali murid, murid itu sendiri, komite sekolah, Dudi atau dunia usaha, dunia industri, kemudian dinas yang terkait dan juga pihak ketiga untuk menyamakan visi, misi, tujuan agar menjadikan satu komitmen yang sama untuk terjadinya proses pendidikan sesuai dengan pemikiran KHD. Yang B, membimbing proses literasi siswa. Yang C, membimbing dalam pencapaian kompetensi praktik secara psikomotorik. D, membimbing dalam penguatan kompetensi attitude, karakter, perilaku yang baik. E, memfasilitasi pengembangan jasmani dalam kegiatan olahraga ataupun membimbing pengembangan jasmani dan kegiatan olahraga. F, membimbing dalam proses pembelajaran yang menyenangkan, berpikir kritis, melalui kerja tim atau gotong royong. Sebagai adat istiadat di sini dalam menyelesaikan masalah, biar didapat masalah itu secara ringan ataupun diselesaikan dengan sangat baik. Sekian dan terima kasih.